warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam sejahtera tanam, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Bapak Soleh selaku salah satu sesepuh di perguruan PPS Jogotole. Baik, langsung saja kita perkenalan dulu dengan beliau, Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Saya adalah Muhammad Sarudin. Saya sekarang adalah sesepuh dari perguruan pencaksilat Jogotole. Di organisasi saya ketua teknik Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencaksilat Jogotole. Tempat saya berpusat di Kamal karena Jogotole itu pusatnya di Kamal, yaitu di Padepokan Pencaksilat Jogotole, Jalan Perumahan TNI Angkatan Darat di Kamal, Bangkalan. Nah, itu tadi perkenalan sekilas dari mengenai Pak Soleh sebagai salah satu sesepuh di perguruan pencaksilat Jogotole. Begini Pak, kami ingin bertanya-tanya tentang perguruan pencaksilat Jogotole itu sejarahnya seperti apa seperti itu Pak? ya. Bisa dijelaskan? Perguruan pencaksilat Jogotole itu berawal sebetulnya itu sekitar tahun 1968. Itu bernama Sumber Gaya. Sumber Gaya. Nah, kemudian itu masih bersifat lokal, istilahnya dia dominan di alam seni, karena pencaksilat itu ada 4 aspek, yaitu bela diri, seni, olahraga, dan rohani. Nah, dulu pada tahun itu masih bersifat lokal sehingga tidak terorganisasi, tidak terkoordinasi, ya berupa pencaksilat semacam di kampung-kampung itu. Tapi begitu tahun 74, 75, 76 itu pendiri Jogotole, yaitu kakak saya sendiri, Suhaimi Salam namanya, itu juara nasional 3 kali. Akhirnya ada seorang guru spiritualnya mendapatkan semacam wangsit, ya, bahwa hendaknya Sumber Gaya itu diubah menjadi nama seorang pahlawan yang berbahasa Jawa. Jadi sebelumnya bukan nama Jogotole? Bukan. Sehingga namanya itu berembuk para sesepuh disepakati adalah nama Jogotole. Jadi seorang pahlawan Madura, legendaris Madura, tapi dia namanya Jawa, Joko Tuli, itu kan Jawa ya. Sedangkan Jogotole itu adalah pahlawan Madura. Itu sejarah Jogotole, sehingga diresmikan pada tanggal 21 Maret 1976. Ya, diresmikan. Pada itu kemudian dibentuklah, dibuat terorganisasi, ini dan lain sebagainya, ada ketua perguruannya, ada ini, dan akhirnya dominan dari semua aspek itu. Jadi mulai dari aspek bela diri, olahraga, seni, dan aspek rohani. Begitu sejarah. Kemudian setelah itu banyak berkiprah kemana-mana, akhirnya mengembangkan kemana-mana sampai yang sekarang ini. Jadi menurut kita sekarang ini 76 ke 76
tahun 2020 itu sekitar ya hampir 50 tahun sudah 50 tahun berdirinya. Ya, mulai dari perubahan nama. Tapi kalau berdiri bernama awal itu Sumber Gaya, gitu ya. Tapi nama Joko Dole itu mulai 21 Maret 76, gitu ya. Jadi semacam itu sekarang sudah alhamdulillah sudah berkiprah mengembangkan sayapnya ke pelosok Nusantara hingga ke luar negeri. Kira-kira yang di luar negeri itu sudah ada di mana saja ya? Yang di luar negeri pertama kali itu di Belanda tahun 86. 86. Ya, di Nederland, di Belanda tahun 86. Kemudian hingga saat ini muridnya sekitar 500 lebih. Ya, di sana pengembangnya namanya Paul Roves. Ya, itu pengembangnya. Dia seorang insinyur teknik sipil. Ya, tiap tahun mereka datang ke sini. Kemudian ya, tidak silaturahmi. Dia itu setiap tahun mesti datang untuk naik tingkat ke Padepokan. Ya biasanya ada 6, ada 9, ada 7 gitu, tidak tentu gitu ya. Setiap tahun. Ya. Kemudian di Singapura itu sekitar tahun 89. Kemudian di Malaysia itu diresmikan tahun 2000 di Malaysia. Kemudian di Brunei itu tahun 2002. Ya, di Prancis itu tahun 2007. Ya. Jadi sementara itu ada lagi yaitu di Chicago, Amerika. Ya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2009. Saat ini yang sangat aktif itu adalah 2, yaitu di Belanda, yang teraktif di Malaysia. Di Malaysia itu di Kuala Lumpur. Ya. Jadi ketika main sabu itu dari luar negeri datang ke Kamal gitu. Iya, datang ke Kamal. Karena ada dogma dari sana, siapapun tidak akan bisa naik sabu kalau tidak ke Padepokan. Luar biasa. Itu ya. Jadi itu yang bagusnya di sana dogmanya itu setelah di Padepokan apapun dia orangnya harus mengikuti aturan yang disebut. Jadi misalkan ya sholat, waktu sholat ya sholat, waktu sholat urusan nanti selesai dari ini pulang kembali lagi ya nggak tahu. Tapi ternyata alhamdulillah Joko Dole pengembangnya itu dulu awalnya itu namanya Glenn Meno. Dia itu masuk Islam. Ya terus akhirnya dia mengembangkan ke Chicago itu karena dia pindah, istrinya orang Amerika. Kemudian dilanjutkan dengan Paul Roves itu yang sampai saat ini ya di sana itu. Itu Paul Roves itu yang masuk Islam. Ada satu lagi siapa namanya itu yang Islam. Lainnya ya sudah masuk sini ya pulang mungkin nggak biasa. Tapi yang dua pengembang betul. Jadi Paul Roves itu ketua teknik di Belanda. Yang di Belanda itu. Iya. Kalau sekarang itu ketua umum di Joko Dole sendiri siapa? Joko Dole ini ketua umumnya itu adalah dari Jakarta, ketua umumnya. Dia itu Pak Arifin Sasongko namanya. Dia ketua paguyuban orang-orang Jawa Timur. Itu ketua paguyuban. Jadi orang-orang Jawa Timur itu ada paguyubannya. Yang di Jakarta. Yang di Jakarta.
Jadi dia jadi ketua Jogotole. Ya, kemudian wakilnya itu kebetulan dia bersaudara Pak Ibnu Sasongko. Terus sekretarisnya ada sekretaris satu dari Jakarta, sekretaris duanya dari Kamal, dari Bangkalan. Kemudian ada ketua satu itu bidang organisasi, ketua dua itu bidang teknik, ketua tiga itu bidang pemasaran, ketua empat ada 4 itu bidang bidang dana dan usaha. Jadi sudah ada terstrukturnya di Padepokan di sana. Iya. Jadi kebetulan saya ini kan ketua teknik. Dulu pendirinya kan kakak saya sendiri. Setelah kakak meninggal baru ke saya. Ya ke saya itu di teknik sendiri itu ada bagian-bagian di teknik itu. Jadi ada Padepokan itu untuk untuk anak-anak yang berlatih dari mana-mana. Karena cabang-cabang Jogotole itu yang di samping di luar negeri, di dalam negeri itu ada 26 provinsi. Yang sudah ada 26 provinsi. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, tapi tidak semua. Aceh nggak ada. Terus Sumatera Utara itu ada. Terus Palembang itu ada. Ada. Sekarang tetap jalan. Ya jalan itu macam-macam kan, ada yang betul. Ya Jakarta, dari dulu Jakarta itu dibuka dulu 10 Juli 86. Ingat orang saya pelaku sejarah. Kemudian yang otomatis Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta ada, alhamdulillah. Jadi semua kalau Kalimantan itu paling aktif itu Kalimantan Tengah. Ada Kalimantan Tengah itu di Pangkalan Bun dan di Sepik. Kemudian Kalimantan Timur itu di Bontang. Ya, Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ada pengembangnya juga. Kemudian di Sulawesi Selatan. Ada Sulawesi Selatan. Kemudian ada Sulawesi Utara. Kemudian ada yang di ini juga Manado. Itu ada yang Ambon. Ada. Manado ini masih aktif. Ambon ini masih aktif. Kemudian di Papua Barat ada. Jadi itulah bank itu yang sekitar 26 provinsi. Ya, ditambah sekitar 5 jadi Belanda, Prancis, kemudian Amerika, Malaysia dan Singapura. Brunei. Tapi Brunei ini kayaknya sudah kurang aktif karena mereka orangnya itu udah jarang ke sana. Itu pengembangnya orang Bangkalan, orang 10 sana itu ada di Brunei mengembangkan itu. Ya alhamdulillah itu. Kalau di Jogotole kan sudah ada Padepokannya gitu ya Pak. Itu berdirinya kira-kira tahun berapa Pak? Kalau Padepokannya sendiri itu ya sudah lama ya, juga sekitar tahun 80. Padepokannya. Ya, Padepokannya itu. Setelah ya terorganisasi apa itu ada Padepokan. Jadi Padepokan sekarang itu di Padepokan ya ada juga bagian pendidikan, bagian kepelatihan di situ, bagian wasiduri ada di situ.